Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah tergabung di Zoom meeting kali ini, mungkin kami perkenalkan dulu. Kami ada 2 orang yang sedang aktif. Ini adalah bagian pelayanan penerima siswa baru di MAN Kota Kupang. Jadi pada saat ini kami pengen memberikan penjelasan sama mau membuka. Mungkin kalau ada sesuatu pertanyaan yang mau ditanyakan kepada kami, nanti akan kami berikan kesempatan untuk mungkin ada sesuatu yang kurang jelas mau ditanyakan apa. Kemudian bersama ini juga kami ingin mensosialisasikan bahwa dalam waktu dekat hari Senin depan insya Allah kita akan melaksanakan tes akademik. Tapi itu berupa tes online yang dikerjakan dari rumah menggunakan perangkat handphone atau komputer yang terhubung ke internet. Nah, nanti ini akan kami sampaikan alamatnya apa. Terus nanti setelah kita selesai melakukan Zoom meeting ini, kita akan melakukan simulasinya. Artinya latihan gitu ya. Latihan. Simulasi itu latihan ujiannya itu seperti apa. Nah, untuk itu nanti mungkin akan saya berikan contoh alamatnya. Jadi ini saya share dulu ya contoh alamat web yang akan kita pakai nanti. Nanti kalau dibuka menggunakan komputer ataupun HP sama aja ya alamat. Yang penting alamatnya diketik aja pasti akan sama. Jadi, nanti alamatnya seperti ini, tulis diketik ujian.mankupang.com ini atau biasa dalam bahasa Inggris tulis titik itu dibaca dengan dot ya. ujian.mankupang.com. Jadi nanti terutama yang calon peserta didik bisa masuk ke dalam alamat website ini, kemudian nanti setelah ini baru akan saya buatkan akunnya. Akunnya itu menggunakan ini username-nya nanti di sini ditulis username ini ditulis dengan kode pendaftaran. Kode pendaftaran yang dimulai dengan huruf MAN Kupang itu ya, MAN KPG 2022 dan seterusnya itu ditulis di sini. Kemudian passwordnya angka 1 sampai 6. 1 2 3 4 5 6. Nanti setelah Zoom ini baru saya buka ya untuk latihannya. Jadi setelah Zoom ini nanti akan saya buka untuk silakan latihan menggunakan aplikasinya supaya nanti ketika hari Senin depan insya Allah ada pelaksanaan tes akademiknya itu tidak ada kesulitan. Lalu dalam tes akademik ini nanti ada beberapa mata pelajaran yang akan diujikan. Jadi kemudian nilainya juga akan langsung tampil setelah selesai mengerjakan. Nah, nanti dalam latihan ini tolong diperhatikan bahwa setelah mengerjakan beberapa soal itu selalu pastikan menekan tombol selesainya, ada tombol selesaikan ujian. Jadi itu harus jangan sampai lupa. Jadi ini yang Zoom kali ini memang tujuannya untuk mensosialisasikan tentang aplikasi ujian ini supaya nanti kita bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, tujuan tes akademik ini apa? Salah satu tujuannya adalah untuk pertimbangan pengambilan jurusan. Sehingga kalau bisa ya dikerjakan dengan baik sebaik-baiknya supaya nantinya bisa menjadi pertimbangan dalam hal ini bagian bimbingan penyuluhan dan konseling itu akan menentukan penjurusan berdasarkan salah satu sumbernya adalah nilai dari tes akademik ini. Kemudian setelah tes akademik ini selesai, jadi ada beberapa tahapan. Tahap pertama kemarin adalah semuanya mendaftar secara online mengisi formulir itu. Kemudian yang kedua adalah mengikuti tes akademik nantinya ini. Yang ketiga itu baru ada tes baca tulis Al-Quran sama kumpul berkasnya. Jadi berkas yang dikumpulkan itu adalah sesuai persyaratan yang sudah kami tampilkan di website atau nanti akan kami WA kembali di grup apa saja yang perlu dibawa. Nah, ketika berkas itu belum lengkap, maka jangan dibawa ke sekolah dulu karena akan kami kembalikan kalau belum lengkap. Jadi memang kami sengaja menunggu semuanya kira-kira di sekolah itu sudah selesai semua, termasuk
kami masih menunggu pengumuman kelulusan untuk tingkat SMP sama MTS yang sampai sekarang belum diumumkan. Nanti setelah diumumkan kelulusannya itu, kurang lebih 2 minggu setelah itu kami akan tutup pendaftaran. Kemudian kami akan menyampaikan berkas pendaftaran daftar ulang itu apa saja kalau bagi yang statusnya diterima. Jadi yang statusnya diterima dulu, baru nanti antar berkas lengkapnya. Jadi pertimbangan diterima atau tidaknya itu apa? Pertimbangan paling penting dari diterimanya siswa ke Mankupang itu adalah datanya. Karena ada beberapa data yang misalnya NISN tidak aktif itu kita tidak bisa pertimbangkan karena dianggap tidak siswa, tidak aktif atau tidak sekolah gitu. Jadi mohon nanti yang punya nomor induk siswa nasional kami Japri minta print out-nya yang dari Dapodik itu tolong disampaikan karena itu kita butuhkan untuk verifikasi bahwa siswa tersebut siswa aktif di SMP. Bukan tiba-tiba kelas 3 langsung muncul gitu maksudnya ya. Jadi itu insya Allah kalau siswa itu adalah siswa aktif maka pasti diterima di Mankupang. Tapi ketika datanya itu tidak valid di dalam aplikasi, maka akan kita pertimbangkan kembali karena kita perlu cek kembali di sistem. Kemudian sampai kapan kami akan tutup pendaftaran? Kuota pendaftaran siswa Mankupang itu adalah 250 orang sampai 300. Ketika sudah mencapai itu maka kita akan langsung tutup. Jadi tidak kita buka terus itu ya. Tadi kita sampai kuotanya terpenuhi langsung kita tutup. Baik, mungkin tidak perlu berlama-lama. Mungkin karena waktu juga semakin sore, mungkin saya perlu mendengar apa yang perlu disampaikan mungkin orang tua wali atau calon siswa sendiri yang mau menyampaikan sebuah pertanyaan. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau itu memenuhi tentang PPDB, tapi kalau di luar itu nanti mungkin bukan kewenangan kami untuk menjawab ya. Jadi tolong nanti yang ditanyakan adalah yang berhubungan dengan PPDB, berhubungan dengan penerimaan siswa. Karena di luar itu kami tidak mempunyai kewenangan sampai ke situ. Jadi kewenangan kami hanya pada penerimaan siswa. Baik, untuk tidak berlama-lama mungkin Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, karena kita tidak pakai moderator, mungkin bisa langsung saya buka, silakan. Oke, nanti yang mau bertanya kalau bisa tekan raise hand di Zoom ya, biar nanti kami buka. Itu mungkin Nadial Ipo Timur itu, saya sampaikan tangan itu, mungkin silakan. Nyalakan mic-nya. Share screen-nya tolong ditutup dulu Mas biar kelihatan. Oh ya. Oke. Saya buka untuk itu yang nama Nadial itu Pak. Sudah, nyalakan mic-nya. Sudah. Mic-nya masih mati. Dia tolong diaktifkan Nadial, saya sudah unmute mic-nya. Ya, silakan. Nggak ada, Pak. Oh, soalnya itu tangannya melambai itu ya, atau ada tekan tombol melambai itu, jadi kita pikir. Oh, yang ini, yang Galaxy, pakai nama Galaxy ini, saya coba mau bertanya mungkin. Galaxy Silakan, mumpung kita ada kesempatan interaktif ya, jadi kalau mungkin kita bisa jawab pertanyaannya ya kita jawab, kalau Ini Pak, itu. mau nanya. Oke, silakan. Mana? Tanggal 15 pengumuman kelulusan bagi sekolah saya, Pak. 15 Juni? Iya, Pak. Oh, iya. Soalnya lagi saya di sekolahnya di Lombok. Kalau untuk pengumuman itu kurang lebih sama, itu seluruh Indonesia serentak ya. Kalau nggak salah itu serentak. Tanggalnya berapanya karena kami tingkatnya di SMA kan kita nggak tahu ya. Mungkin yang SMP ya lebih mengetahui. Yang pasti nanti untuk kami penutupan PPDB-nya pasti lebih dari itu ya. Kurang lebih 2 minggu setelah tanggal 15. Kurang lebih ya. Ya kita ya belum tahu, nanti panitia yang menentukan. Ya, Pak. Ya. Guru. Ada lagi yang mungkin perlu disampaikan, mungkin menyangkut simulasi. Jadi ada simulasi sebentar setelah kita Zoom ini, kita coba simulasinya. Mungkin yang simulasi tetap terbuka terus ya sampai 2 hari. Jadi nggak harus sekarang, nanti yang mau bukanya besok juga nggak apa-apa. Bisa dibuka sampai 2 hari.
Saya bukanya 2 hari. 2 hari penuh itu bisa dibuka. Nanti dites-tes saja biar tahu sistemnya, yang penting sampai keluar nilainya. Jadi selama nilainya bisa keluar itu berarti caranya sudah betul. Kalau nilainya belum keluar berarti caranya belum betul. Nah, nanti ada di simulasi itu hanya tujuannya latihan. Jadi biar tidak ada kesulitan ketika mengikuti ujian aslinya. Untuk ujian atau tes akademiknya itu ada beberapa mata pelajaran. Mata pelajarannya salah satu IPA, tapi IPA itu kami bagi menjadi 3 ya mungkin ya. Fisika, 2 saja, fisika sama biologi aja untuk IPA. Kemudian untuk IPS itu IPS terpadu pokoknya ya, IPS-nya terpadu, ada geografi, ada ekonomi itu sedikit itu, tapi ya yang jenjang SMP itu. Kemudian ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, kayak itu ya tes. Matematika, nah itu ada beberapa mapel itu ya. Ada beberapa mapel itu nanti muncul di satu list gitu, dikerjakan dengan waktu yang dibuka. Jadi kalau kita pas buka mata pelajaran itu harus segera dikerjakan karena akan segera ditutup jamnya. Jadi bisa dikerjakan. Nanti posisi mengerjakan tesnya dari rumah, tidak perlu datang ke sekolah. Yang penting ketika mungkin mengikuti ujian itu waktunya harus serempak, karena kalau terlambat nanti sudah terlanjur ditutup soalnya maka nggak bisa masuk lagi. Tapi kalau untuk simulasinya ini saya buka 2 hari ya. Jadi setelah selesai ini nama yang sudah terdaftar, yang statusnya sudah terdaftar di PPDB, itu nanti bisa digunakan kode pendaftarannya itu. Jadi kode pendaftaran itu jangan sampai hilang, jangan sampai lupa, karena itu dipakai sampai ada pengumuman nanti. Pengumumannya juga kita menggunakan aplikasi online. Nanti caranya juga dimasukkan kode pendaftaran itu yang man KPG berapa-berapa itu dimasukkan, kemudian diklik itu baru bisa ngelihat pengumumannya juga. Jadi sampai selesai kode pendaftaran itu jangan sampai hilang. Jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti mungkin bisa menghubungi panitia untuk minta kode pendaftarannya ulang. Yang pasti itu jangan sampai lupa ya, karena itu setiap orang beda. Setiap orang itu beda. Kode pendaftaran itu kami generate dari tanggal jam pendaftaran ya. Jadi kalau diurutkan itu Man KPG 2022 bulannya, tanggalnya sama jamnya itu. Kalau dilihat generate kodenya itu. Jadi itu setiap orang pasti beda, karena pasti ada beda detik, beda menit, atau pasti beda hari lagi, beda tanggal lagi. Kira-kira ada yang perlu disampaikan tidak? Kalau biasanya sering ditanyakan tadi itu ya, saya setelah mau daftar ini mau ngapain lagi? Apakah harus datang ke sekolah ataukah harus bagaimana? Nah, yang datang ke sekolah itu yang areanya sudah di Kupang, itu bisa di print out yang kode aktivasi pendaftaran sama formulir pendaftarannya ya, itu dicetak secara online, bukan yang isinya kosong itu berarti kodenya salah. Kalau isinya kosong, dia harus sudah ada isinya seperti yang formulir sudah diisi itu. Jadi bukan ditulis tangan, karena kemarin ada yang ngantar dokumen itu formulirnya kosong ditulis tangan. Jadi nggak ada yang ditulis tangan, semuanya sesuai yang sudah diisi di aplikasi. Nah, setelah itu tujuannya apa? Itu tujuannya menjadi data peminat kita, sekaligus yang antar berkas itu supaya minimal mengetahui lokasi sekolahnya. Karena mungkin kalau yang lulusan bukan di MTS Kupang kan kebanyakan ada yang dari MTS Nurul Liman, ada yang dari luar pulau, ada yang dari Osau, ada yang dari Soe, ada yang dari Atambua. Nah itu kalau yang jauh mungkin Soe sama Atambua mungkin antar berkasnya belakangan, sekaligus antar berkas yang lengkapnya tidak apa-apa. Tapi bagi yang sudah di lokasi di Kupang atau ada yang mewakili di Kupang itu diantar sekalian saja berkasnya supaya nanti tidak kelupaan gitu. Karena itu masuk data pendaftar atau data peminat. Sedangkan nanti untuk data yang diterima beda lagi ya. Makanya yang dokumen lengkapnya itu masuk di data diterima. Jadi yang mungkin sering ditanyakan di grup itu mungkin pemahamannya begitu ya. Jadi yang sekarang ini kami cuma menghimpun datanya saja. Belum minta yang lain-lain. Saya belum minta ijazah, belum minta surat tanda kelulusan, belum minta yang lain-lain, KK, KTP itu belum. Nanti itu akan kita minta setelah dinyatakan diterima. Karena kami ngeceknya cukup dengan data online, dengan yang kita minta itu ya, NISN, nomor induk kependudukan,
nama ibu kandung itu sudah bisa ngecek semuanya. Belum ada. Jadi kira-kira dengan data yang kemarin saya minta itu kita sudah bisa ngecek ya, supaya diketahui saja. Kok sampai sekarang kok kami belum dimintain apa-apa itu, apa takut nggak diterima atau apa? Belum saatnya. Jadi tunggu nanti kami minta dokumen itu baru dikumpulkan. Nggak usah khawatir, nanti pasti kita minta. Jadi nggak usah buru-buru ngumpul yang itu. Cukup kumpulkan aja kode aktivasinya sama formulir pendaftarannya aja. Artinya itu minatnya bahwa saya berminat untuk daftar di Mankupang. Sedangkan dokumennya kalau sudah dinyatakan diterima dulu baru antar dokumen. Jadi supaya tidak bolak-balik ya bahasanya begitu. Kira-kira sampai di sini masih ada yang tanya lagi tidak? Kita berikan kesempatan sebelum kami akhiri Zoom meeting ini. Ini karena ada sebagai langkah awal kami untuk bisa berinteraktif supaya tidak usah bolak-balik datang kita kumpulkan di sekolah untuk kita berikan penjelasan apa-apa. Mungkin kalau masih ada mau ditanyakan silahkan. Kalau tidak berarti akan saya tutup untuk biar saya siapkan untuk simulasinya. Simulasi saya buka 2 hari ya, hari ini sama besok. Ada yang mau tanya, Mas? Oke, silakan. Salma Bahrun. Ira, Silakan coba yang mic yang lain dimatikan, Pak. ribut. Oke, Salma Bahrun, silakan kalau mau tanya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya. Tadi saya masuk agak terlambat. Jadi, saya belum tahu yang untuk pendaftaran cara itu tes online-nya, Pak. Saya mohon penjelasannya. Yang pertama itu. Oh iya. Ya, soalnya saya tadi masuk terlambat. Baik, ini saya share dulu nanti dari browser di HP atau di laptop itu nanti buka browser gini, kemudian ketik ini alamatnya ini ujian.mankupang.com ini. ujian.mankupang.com. Nanti akan muncul halaman login seperti ini. Kemudian nanti halaman ini ditulislah, ini kode pendaftarannya ini sini, username ini ditulis dengan kode pendaftaran. Yang MAN KPG berapa itu? MAN KPG 2022 dan seterusnya itu, setiap orang beda-beda. Nah, setiap orang itu sesuai dengan kode pendaftarannya masing-masing ya. Kemudian passwordnya 1 sampai 6. Passwordnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti langsung login pasti kalau kodenya itu sudah terdaftar, statusnya siswa itu sudah terdaftar pasti akan masuk. Tapi kalau belum terdaftar nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalnya diproses dia akan ada ini perhatian username atau password tidak dikenal. Nah, akan muncul seperti ini atau Anda salah ketik atau belum didaftar oleh operator, hubungi operator. Siapakah operatornya? Tetap kami berdua ya, tetap yang di operatornya itu kami berdua, ada Bapak Rabiul Awal sama saya sendiri. Nomornya yang biasa kita pakai untuk pendaftaran itu yang ada di halaman awal PPDB itu sama ya. Jadi nanti kalau ini simulasinya akan dimulai setelah kita tutup Zoom dulu ya, soalnya datanya belum saya rekap di dalamnya. Nama-namanya itu harus saya sesuaikan dengan yang sudah daftar. Jadi kalau namanya statusnya di sini, nah saya tes ya. Kalau di halaman ini statusnya sudah ada di terdaftar, berarti nanti pasti bisa. Tapi kalau namanya belum, oh ini MTS Kupang, keliru. Kalau namanya sudah terdaftar di PPDB-nya Mankupang, itu pasti bisa masuk ya. Nanti passwordnya sama, kalau password sama semua, hanya beda di username-nya. Username-nya sesuai dengan kode pendaftarannya. Kode pendaftaran yang MAN KPG 2022 dan seterusnya itu. Nah, kalau statusnya sudah ada di sini, data masuk di data pendaftar ini, statusnya sudah terdaftar, itu sudah bisa ikuti simulasinya, dan nanti untuk berikutnya waktu pelaksanaan insya Allah hari Senin itu bisa mengikuti ya. Nanti mata pelajarannya itu terpisah ya, bukan satu hari serentak, jadi kita akan pisah-pisah. Mungkin bisa
bahasa Inggris duluan, bisa apa. Nah, ini yang statusnya sudah terdaftar ini bisa nanti masuk, bisa. Kalau yang statusnya masih pending belum bisa. Yang status pending seperti ini belum dianggap daftar. Misalnya ini contoh ini nomor 52 ini Fahri Khairi Amir ini kan dia belum statusnya pending ini belum bisa. Statusnya harus sudah terdaftar. Kira-kira begitu, Bu? Bisa dipahami mungkin? Bisa. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang lain sebelum kita tutup. Kita habis ini mau persiapan untuk bikin simulasinya. Nah, simulasinya kita buka 2 hari, jadi sampai besok, hari libur besok itu masih bisa dicoba-coba. Yang nanti yang sudah mengerjakan statusnya sudah keluar nilainya, ada nilainya. Nanti mungkin bisa dilihat masing-masing. Nilainya itu nggak masalah ya, itu hanya latihan ya. Jadi yang setelah ini kita buat untuk simulasi itu nilai berapapun nggak masalah. Yang penting nilainya muncul berarti sudah tahu caranya begitu. Dia harus tekan tombol selesai soalnya. Ya takutnya waktu itu pelaksanaan kalau kita nggak bikin simulasi, ada yang hanya kerja kemudian dibiarin begitu saja, berarti kan nilai nggak muncul. Jadi nanti di simulasi itu nilainya harus muncul. Nilainya kalau sudah muncul berarti sudah betul. Soalnya saya bikin soal-soal sembarang aja nanti untuk simulasi ya, yang penting tahu cara mengerjakan saja. Untuk simulasi sebentar ya. Nanti saya buka kurang lebih, ini jam berapa sekarang? Sekarang hampir setengah 3, berarti jam 3 saya buka nanti. Jam 15.00 itu sudah saya buka sampai 15.00 besok. Jadi sekarang sampai besok masih buka. Siapapun buka setiap saat nggak apa-apa. Yang penting tahu caranya aja. Masih ada lagi pertanyaan seputaran pendaftaran? Pak Robi, ada nggak? Yang sampai sini ada Aji Arista mungkin mau tanya. Aji Arista. Mungkin Pak Robi mungkin tampilkan gambarnya biar tahu ini Pak Robi yang satunya di mana, kan biar yang mana orangnya biar tahu, soalnya tahu nomornya saja nggak tahu orangnya ini. Tampilkan gambarnya Pak Robi biar tahu yang calon peserta didik ini kan nggak tahu mana ini Pak Robi, ketemu di jalan nggak tahu orangnya mana. Mungkin ada yang mau bertanya. Di sini Aji Arista Haryadi Rahman. Mohon izin Bapak. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah penginputan di website kemarin. Nah, itu ada kesalahan penulisan NISN-nya. Nah, itu ternyata NISN-nya salah dimasukkan gitu. Nah, itu bagaimana? Setelah dikonfirmasi ke sekolah langsung dikumpulkan. Nah, itu diperbaiki secara manual gitu. Nah, apakah tidak apa-apa ya seperti itu ya? Atau mungkin secara website-nya apa bisa dirubah gitu? Nanti kalau yang kesalahan input itu tolong bisa aja disampaikan lewat privat ya, secara chat langsung ke Pak Robi atau saya. Nanti kami akan edit dulu. Setelah diedit baru kita sampaikan. Soalnya itu tidak bisa diedit melalui halaman web itu ya, harus kita edit melalui halaman admin. Nanti tolong disampaikan, nanti kita edit di sini, habis itu nanti dicek kembali. Bisa dicek di halaman cetak itu, kalau sudah berubah akan berubah. Oh ya, berarti kami mengecek saja gitu Pak ya di ya, website. Tapi disampaikan perubahannya di WA ke kami dulu. Misalnya NISN-nya diganti ini. Yang perubahan itu Pak ya. Ya, nama ini ganti NISN ini gitu, WA ke kami, nanti kami akan rubah supaya nanti datanya sesuai. Karena itu dipakai sampai sekolah, nanti data itu dipakai terus soalnya. Baik Bapak. Terima kasih Bapak. Baik. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Kalau sudah sepi-sepi ini sebenarnya tidak ada. Nanti ya kalau nanti di grup itu sementara kita belum buka forum tanya jawab di grup, soalnya kalau di grup itu kita buka untuk forum tanya jawabnya terlalu rame malah.
kadang-kadang kami susah untuk jawabnya, jadi memang sengaja kita masih tutup untuk tanya jawab di grup. Nah, kalau mungkin tanya secara privat bisa langsung chat langsung aja ke nomor kami, tapi untuk di grup kita belum isi dulu karena biasanya terlalu rame. Banyak yang ngirim pertanyaan di grup banyak, itu kita susah untuk jawab. Ya baik, kalau untuk sementara itu kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Pak Robi, mungkin kita bisa akhiri, Pak, ya, supaya kami juga persiapan untuk menyiapkan simulasinya. Nanti kalau ada kesulitan bisa hubungi Bapak Robi atau saya di halaman tadi itu. Nanti tetap kita akan umumkan juga kalau sudah siap, kita akan umumkan di grup WA PPDB. Mungkin ada yang di antara peserta di PPDB ini kan sekarang yang ikut itu sekitar 70 orangan saja dari 200-an orang. Jadi mungkin kalau ada temannya yang memang belum mengikuti Zoom ini, mungkin bisa diinformasikan atau nanti bagaimana ya, pokoknya diinformasikan teman-teman yang belum tahu. Mungkin dari kami cukup. Ya gimana Pak? Mungkin Zoom-nya kan lagi direkam, bisa diposting di YouTube, nanti di-share bagi yang belum. Oh baik, nanti rekaman Zoom ini kita akan sampaikan di akun YouTube-nya Mankupang. Jadi bisa mungkin adik-adik, Bapak Ibu sekalian bisa subscribe akun YouTube-nya Mankota Kupang, nanti kita akan share, yaitu Mankupang Official. Nah, situ beberapa informasi terkait pembelajaran ataupun kegiatan kita akan posting di situ supaya tidak ketinggalan informasi. Karena sekarang informasi terlambat sedikit saja itu bikin kita bingung, jadi kita memang sengaja posting semua informasi itu melalui media sosial supaya mudah dipahami semua kalangan. Mungkin sementara itu Pak Robi ya, kita bisa akhiri karena kita juga mau persiapan untuk simulasinya. Nanti akan kami umumkan juga di grup WA PPDB kalau sudah siap simulasinya. Demikian mungkin dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau dalam pelayanan kami ada ya, mungkin ya sebenarnya kami kita kan ada jam kerjanya ketika penerimaan itu pada jam kerja, tapi ya memang realnya banyak yang WA kami di luar jam kerja, ya mohon maaf kalau pelayanannya agak terlambat karena memang itu di luar jam kerja kami, tapi ya tetap kami layani sepenuh hati. Baik, dari kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami mohon diri untuk selanjutnya kami akan hubungi kembali jika ada informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turu.